Masya Allah. Ya. Jadi beliau ini diangkat jadi Sultanul Ulama karena beliau ini ingin benar-benar menjalankan syariat. Karena benar-benar takut kepada Allah. Saya tidak ingin tidur dalam keadaan junub. Saya tidak ingin tidur dalam keadaan membawa hadas. Saya ingin tidur dalam keadaan suci. Masya Allah. Ya. Nah ini patut kita contoh, patut kita apa? Contoh. Kalau kita mau tidur, jangan sampai tidur kita membawa hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Makanya sebelum tidur biasakan untuk berwudu terlebih dahulu. Ya. Ini biasanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum tidur wudu dulu nggak Bapak Ibu? Hajar aja, kasur empuk banget sama AC udah. Bismillahirrahmanirrahim. Gak pakai wudu dulu. Ya, ya. Coba mulai dari sekarang kita belajar. Tidaklah kita tidur, melainkan kita bersuci terlebih dahulu. Ya. Lalu bagaimana kalau menyentuh kulit sang istri? Biasanya tidurnya pengantin mesra ya. Tidurnya pasangan mesra itu apa biasanya? Pelukan, sambil pelukan, cium kening sebelum tidur. Wah istriku selamat malam. Nah, tidur yang nyenyak. Masya Allah. Ya. Nah, kita mah boro-boro ya. Biasanya hayas buruan lah. Hayas buruan. Nah, coba kita tidak tidur kecuali berwudu dulu, dan tidak tidur melainkan kita ucapkan kata-kata romantis kepada istri kita. Bu, mau nggak Bu punya suami romantis? Mau tuh Pak. Ya, ini bapak-bapak juga harus dengar tuh apa kata ibu, mau punya suami romantis. Ya. Makanya bapak sebelum istri tidur ya kasih kata-kata yang romantis ya. Ya, aku cinta kamu, atau sungguh tidak ada wanita secantik dirimu. Ya. Wahai istriku, engkau adalah wanita tercantik di dunia ini. Istri itu Pak, istri itu tidak butuh kejujuran. Istri itu yang penting seneng. Ya Bu, ya betul ya. Atau bisa dibisikin Pak sebelum tidur, istriku aku ingin membisikkan kata-kata istimewa, kata-kata yang mulia padamu. Oh silahkan wahai suamiku, bisikin Pak. Deketin mulut kita, bisikin la ilaha illallah. Ya, romantis banget ya begitu ya. Ya, ini namanya rumah tangga syariah ya. Rumah tangga syariah. Ada leasing syariah, ada bank syariah, ini rumah tangga syariah ya. Maka diri Jawa yang dimuliakan Allah, kita kembali ya. Kita kembali bahwa Syekh Izzuddin bin Abdussalam beliau diangkat menjadi Sultanul Ulama, mendapatkan gelar yang sangat mulia karena beliau tidak mau tidur kecuali beliau dalam keadaan suci. Makanya diangkat jadi Sultanul Ulama. Riwayat yang kedua atau kisah yang kedua sebabnya beda. Yang kedua ini karena beliau itu ya memimpin para ulama untuk menyuarakan kebenaran, untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi ketika itu Mesir dipimpin oleh seorang raja yang sangat diktator. Ya. Sehingga tidak ada satupun ulama yang berani menyuarakan nahi munkar. Raja buat salah, ulama diem. Raja buat salah, ulama tidak mampu berkutik. Ya, semua ulama diam kecuali Izzuddin bin Abdussalam. Raja salah dikritik. Raja salah itu, tidak boleh seperti itu zalim. Raja salah dikritik, didatangi oleh Izzuddin bin Abdussalam, ulama yang sangat pemberani, Pak. Ya, makanya disebut Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Tapi setiap orang pemberani itu punya resiko tinggi, besar. Makanya Syekh Izzuddin bin Abdussalam itu ditangkap oleh raja. Tangkap, masukkan Izzuddin bin Abdussalam ke penjara yang penuh dengan singa-singa lapar. Jadi ketika itu ini raja punya penjara yang khusus ya, penjara khusus
Satu penjara yang isinya itu adalah singa-singa yang sedang lapar. Biasanya yang lawan keraja dimasukin ke kandang singa, akhirnya dimakan oleh singa, mati. Nah, itulah yang akan dilakukan oleh raja kepada Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Hai pengawalku, hai tentaraku, tangkap Izzuddin, masukkan dia ke sel yang penuh dengan singa-singa lapar. Akhirnya Syekh Izzuddin bin Abdissalam ditangkap, Pak. Kemudian dimasukkan ke dalam sel tersebut. Kata pengawalnya, bentar lagi juga mati ini orang. Ditinggal oleh pengawalnya. Beberapa jam kemudian pengawalnya kembali, kaget luar biasa, Pak, pengawalnya. Kenapa? Karena dia melihat singa-singa yang berada di sel tersebut semuanya sedang duduk, ya, tidur di pangkuan Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Tuh. Kata pengawal, ini kan singa-singa ganas, ini kan singa-singa lapar. Kenapa singa itu malah tidur di pangkuan Syekh Izzuddin bin Abdissalam? Satu lagi tidur di pangkuan Syekh Izzuddin, yang satu lagi dielus-elus seperti kucing. Masya Allah. Langsung gemeter, takutnya luar biasa ini pengawal. Lapor ke raja, raja juga takut gemeter. Ini orang apa bukan? Lepasin. Ini orang kayak gini nggak boleh kita intimidasi, nggak boleh kita tangkap, nanti kita kualat. Akhirnya dilepasin Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Masya Allah. Makanya disebut dengan Sultanul Ulama. Itu karomah beliau, ya. Dan ini banyak terjadi, ya, dialami para ulama. Dulu di tahun 1956 sampai 1970 itu kan Mesir itu dipimpin oleh Gamal Abdul Nasir, ya, Gamal Abdul Nasir. Nah, jadi memang ketika itu para ulama ditangkepin, Pak. Para ulama ditangkepin, dipecut-pecutin, ya, dicambuk sampai apa? Darahnya keluar. Ketika darahnya keluar, para ulama sudah disiksa, maka dikeluarkan anjing helder. Agar apa? Agar menggigit ulama ini sampai mati, ya. Akhirnya anjing helder dilepaskan oleh pengawal-pengawal tersebut, dan benar saja anjing helder itu menghampiri ulama-ulama tersebut. Tapi apa yang terjadi? Setelah menghampiri, ulama ini bukannya digigit, malah dijilat-jilatin. Ini darah yang keluar, yang membasahi tubuhnya, dijilat-jilat oleh anjing ini sampai habis darahnya, Pak. Setelah itu, ya, anjing ini pun duduk di pangkuan ulama tersebut. Maka pengawal pun menjadi merinding. Ini ada apa? Ini kan anjing galak, anjing pembunuh. Tapi mengapa anjing ini bisa menjadi anjing peliharaan di hadapan para ulama? Akhirnya si pengawal ini, Pak, tobat. Dia keluar. Pemerintah, saya nggak mau lagi kerja-kerja beginian. Saya resign, keluar dah. Ya. Akhirnya dia pun bertobat daripada pekerjaannya. Masya Allah, ya. Itulah para ulama, ya. Masya Allah. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kita kembali lagi kepada air mani. Nah, jadi itulah air mani, ya, air putih yang keluarnya apa? Memancar. Keluarnya karena dorongan syahwat yang tinggi, dan setelah itu diiringi dengan rasa letih yang apa? Rasa letih yang terkadang itu sangat luar biasa letihnya. Itu air mani. Nah, yang kedua, ada yang keluar dari kemaluan kita, ada namanya air madhi. Apa itu air madhi? Ma'un abyadun raqiqun lazij. Air warna putih, warna bening yang tipis. Jadi kalau kita sentuh itu lembut, Pak, ya. Air madhi itu lembut, pekat. Lazij, pekat seperti lem. Nah, beda dengan air mani. Air mani itu kan teksturnya itu kasar, Pak, ya. Teksturnya itu kasar seperti jelly, ya. Nah, itu air mani yang berkualitas itu seperti itu, ya. Warnanya putih. Nah, beda dengan air madi. Air madi itu bening, teksturnya lembut, kemudian apa? Seperti lem tadi, ya, lekat. Yakhruju 'inda thawrati syahwah bila syahwatin kamilah. Keluarnya itu akibat dorongan syahwat yang tidak terpenuhi. Ya. Ini pengarang Subulus Salam, namanya Muhammad bin Ismail Al-Amir As-Sun'ani. Beliau itu seorang habib, ya. Beliau seorang habib, ya. Cuman habib itu kalau di daerah-daerah seperti Saudi dan lain sebagainya, di bagian Yaman juga disebutnya dengan sayyid, ya. Kalau di kita disebutnya habib, ya. Nah, beliau pengarang Subulus Salam ini adalah seorang sayyid, seorang habib.
Di dalam kitabnya Subul Salam, beliau mengatakan biasanya air madhi itu keluar karena 3 sebab. Pertama, sebab al-mula'abah, yaitu ketika bercumbu. Suami istri sebelum jima kan ada cumbu-cumbuannya, Pak ya. Cium ini, cium itu, dan lain sebagainya. Ada pembukaannya. Nah, maka suami istri ketika bercumbu, ya biasanya keluar air madhi. Nah, itu sebagai pembukaan sebelum keluar air mani, ya. Baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi perempuan ini namanya bukan air madhi, air qoza. Nah, kalau perempuan namanya qoza, ya. Kalau laki-laki namanya madhi, ya. Nah, ketika bercumbu biasanya apa? Biasanya didahului oleh keluar air mandi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarnya air mandi itu karena sebab pikiran, karena sebab menghayal. Anak muda menghayal-hayal, ya Allah. Biasanya siapa yang dihayalin? Ya, menghayal-hayal. Akhirnya apa? Timbul syahwatnya, kemudian keluar air mandinya. Jadi ketika menghayal-hayal, timbul syahwat, kemudian ada yang keluar dari kemaluan, itu namanya apa? Air mandi. Warnanya putih, lembut, dan seperti lem, melekat. Nah, yang ketiga, sebab daripada keluarnya air mandi, yaitu ketika memiliki keinginan kuat untuk berjima. Ngayal enggak, ngelihat enggak, tapi ya secara tabiat laki-laki, ya, dia memiliki apa? Perasaan ingin melakukan hubungan badan. Ya, dengan syahwat yang menggebu-gebu, biasanya ketika itu keluar apa? Air mandi, ya. Nah, itu yang kedua, air mandi. Nah, ini kita baru sebutkan ciri-cirinya saja, ya. Nanti hukumnya menyusul. Yang ketiga, air wadi. Apa air wadi? Ma'un abyadun sahinun kadir. Air berwarna putih yang sedikit panas ketika keluar, ya. Ketika keluar itu kita merasa agak sedikit hangat atau panas. Kadirun, warnanya itu keruh, ya. Kalau air mani kan tadi putih. Kemudian air apa? Mandi bening. Kemudian air wadi itu keruh warnanya. Yakhruju ba'dal baul. Keluarnya itu setelah kita buang air kecil. Setelah buang air kecil ada cairan yang menyusul. Itu namanya air wadi. Makanya setelah buang air kecil jangan langsung istinja, ya. Jangan langsung istinja, tapi diamkan dulu sejenak. Kenapa? Karena akan ada satu cairan yang menyusul, ya. Diamkan dulu sejenak. Au inda hamli syai'in tsaqil, atau keluarnya ini ketika kita capek, Pak. Ya. Kita habis kerja bakti, ya, bawa atau mengangkat barang-barang yang berat. Nah, setelah kita istirahat, biasanya ada yang ngalir, Pak. Ketika kita istirahat karena capek atau letih yang sangat luar biasa, biasanya ada yang mengalir. Cairan apa yang mengalir? Itu adalah satu cairan yang dinamakan wadi, ya. Jadi ada 3 cairan yang keluar dari kemaluan depan kita. Yang mana cairan ini semuanya hampir sama. Pertama mani, yang kedua madhi, yang ketiga apa? Wadi. Nah, itulah perbedaan dan ciri-cirinya. Sekarang hukumnya. Bagaimana hukum mani? Bagaimana hukum madhi? Bagaimana hukum wadi? Apakah dengan keluarnya mani kita wajib mandi atau tidak? Kemudian apakah mani itu suci atau najis? Begitu pula dengan keluarnya madhi. Bagaimana apabila madhi keluar? Apakah kita wajib mandi atau tidak? Kemudian apa hukum madhi? Suci atau najis? Begitu pula dengan wadi. Sekarang kita akan rinci satu persatu daripada hukumnya. Pertama, al-mani. Bagaimana hukum air mani? Pertama, yujibul gusla. Apabila kita keluar air mani, maka kita wajib mandi, ya. Nah, ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Dia datang kepada Nabi, wahai Nabi, innallaha la yastahi minal haq. Wahai Nabi, sebenarnya aku malu, tapi dalam masalah agama Allah melarang kita untuk malu, ya. Jadi Bu, kalau dalam masalah agama walaupun ibu malu tetap Bu tanyakan. Kenapa? Karena itu masalah yang penting. Seperti Ummu Sulaim. Ummu Sulaim mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Artinya sebenarnya saya malu, tapi karena ini masalah yang penting, ini masalah agama, maka akan saya tanyakan walaupun saya malu. Apa pertanyaannya? Wahai Nabi, bagaimana hukumnya jikalau perempuan mimpi basah?
apakah setelah itu dia wajib mandi atau tidak? Maka jawaban Nabi, na'am, ya. Perempuan yang mimpi basah itu wajib mandi. Idza ra'atil ma, apabila dia melihat ada air mani yang keluar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Artinya apabila kita keluar air mani, maka kita wajib mandi. Sesuai hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu hukum yang pertama, keluar air mani wajib mandi. Yang kedua, wala yanqudul wudu. Ya. Ketika kita keluar air mani, walaupun kita wajib mandi, tapi kita tidak apa? Wajib wudu. Jadi kalau kita punya wudu, kemudian tidurnya itu dalam posisi duduk seperti ini. Ini sudah kita jelaskan kan? Tidur dalam posisi duduk tidak membatalkan wudu. Ketika Bapak tidur dalam posisi duduk seperti ini, kemudian bermimpi, mimpinya itu mimpi basah, ya. Ketika bangunlah, kok ini celana saya basah? Oh iya, tadi mimpi jimat, ya. Bagaimana hukumnya? Pertama, dia wajib mandi. Yang kedua, walaupun dia wajib mandi, tapi wudunya tidak batal. Ini sesuai dengan sebuah kaidah, kullu ma aujaba a'zamal amrayni bi khususi lam yujab adwanahuma bi umumi. Di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab disebutkan lam yujab ahwanahuma bi umumi. Beda redaksi. Artinya apa? Artinya sesuatu yang sudah wajib karena kekhususannya, maka tidak wajib lagi karena keumumannya. Ini sudah kita jelaskan, ya. Jadi kalau sudah wajib mandi, maka tidak lagi wajib wudu. Itu hukum yang kedua. Yang ketiga, wa huwa thahir. Air mani ini walaupun keluarnya dari lubang depan, ya, satu saluran dengan air kencing, satu saluran dengan air madi, satu saluran dengan air madi, tapi air mani ini hukumnya suci. Seperti hadis riwayat Muslim, ya. Di dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah mengatakan, kuntu ana ahukkuhu yabisan bizufri min thawbi. Jadi dulu aku pernah mengerok air mani dari pakaian Nabi. Jadi ceritanya Nabi itu berhubungan badan dengan istrinya di malam hari. Kemudian air maninya itu terkena pakaiannya sampai air maninya itu kering. Maka sebelum sholat subuh, kata Aisyah, ya, maka Aisyah itu mengeruk air mani yang menempel di pakaian Nabi yang sudah kering. Dikeruk. Setelah dikeruk air mani yang kering ini, maka bajunya dipakai oleh Nabi. Kemudian Nabi langsung sholat. Maka para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasanya air mani itu hukumnya suci. Buktinya Rasulullah langsung memakai sholat, ya. Nah, itu hukum air mani, ya. Hukumnya ada 3. Pertama, wajib mandi. Yang kedua, tidak batal wudu. Yang ketiga, suci hukumnya. Sekarang yang kedua, air mandi. Bagaimana hukum air mandi? Air mandi dan wadi hukmuhuma kal baul. Hukumnya itu seperti air kencing. Artinya apa? Artinya kalau kita keluar mandi, pertama tidak wajib mandi. Sesuai hadis riwayat Sahih Bukhari, Ali bin Abi Thalib mengatakan, kuntu anak mazda. Aku ini orang yang sering keluar mandi, kata Ali bin Abi Thalib. Fa amartul Miqdad ibn al-Aswad an yas'ala ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku menyuruh Miqdad untuk bertanya kepada Nabi tentang hukum air mandi. Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak bertanya langsung? Dalam satu riwayat disebutkan fastahyaitu limaka nibnatihi minni. Aku bertanya langsung, aku malu. Kenapa? Aku ini menantunya, ya. Aku ini menantu Nabi, anaknya itu adalah istriku, ya. Aku malu bertanya langsung. Oleh karenanya aku menyuruh Miqdad ibn al-Aswad untuk bertanya pada Nabi. Maka Miqdad pun bertanya pada Nabi, wahai Nabi, bagaimana hukum keluar air mandi? Apa kata Nabi? Fihil wudu. Dalam riwayat lain disebutkan tawaddo wagsil dakarok, ya. Ketika keluar mandi, maka tidak wajib mandi, kata Nabi. Apa wajibnya? Wajibnya hanya engkau cuci kemaluanmu, setelah itu berwudu. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Ketika kita keluar air mandi, maka tidak wajib apa? Tidak wajib mandi. Yang kedua, hukum air mandi yang kudul wudu. Jadi kalau keluar air mandi, maka wudu kita batal, ya. Melihat perempuan dengan syahwat kemudian keluar air mandi, maka ketika itu pula wudu kita batal.
Kemudian hukum yang ketiga, wa annahu najis. Madhi itu hukumnya najis seperti air kencing. Jadi kalau pakaian kita kena madhi, maka tidak boleh dibawa untuk sholat, harus ganti. Ada seorang karyawan bertanya pada saya, "Oh Ustaz, saya itu di PT, ya kerja bareng perempuan. Perempuan itu pakaiannya, ya Allah, pakaiannya seperti lemper. Artinya apa? Ketat. Bagian atas terlihat bentuknya, bagian bawah pun terlihat bentuknya. Saya sebagai laki-laki normal Pak Ustadz, kepikiran luar biasa. Setiap hari pemandangan saya di kantor seperti itu, timbul syahwat saya. Ketika timbul syahwat saya, biasanya ada satu cairan yang keluar. Pak Ustadz, itu cairan apa ya?" Maka saya katakan, "Wahai fulan, itu namanya madhi." Jadi madhi itu satu cairan yang keluar akibat dorongan syahwat yang tidak terpenuhi. Ya, syahwat sudah menggebu-gebu tapi tidak bisa tidak bisa melampiaskan syahwat tersebut, maka yang keluar adalah air madhi. Beda dengan mani. Mani itu adalah air yang keluar karena dorongan syahwat yang terpenuhi. Jadi kalau syahwatnya terpenuhi, ya melakukan hubungan badan dan lain sebagainya, sampai keluar, itu mani. Kenapa? Keluarnya karena dorongan syahwat yang terpenuhi. Beda kalau syahwatnya tidak terpenuhi. Kalau syahwatnya tidak terpenuhi, ya dia menggebu-gebu dan lain sebagainya, tapi tidak bisa melampiaskan, maka yang keluar adalah air madi. Nah, bagaimana air madi hukumnya? Hukumnya najis, ya. Hukumnya najis sesuai hadis tadi riwayat Bukhari. Nabi mengatakan wamsil dakarok, cucilah kemaluanmu. Kenapa? Karena itu najis. Ya. Nah, itu air madi. Begitu pula dengan air wadi. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana kalau lagi hubungan badan? Kan kalau lagi hubungan badan, keluar madi, Pak ya. Madi dulu. Perempuan pun sebelum hubungan badan itu sebelum mohon maaf ya, ini fikih agak vulgar. Sebelum dimasukkan kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan, biasanya perempuan basah dulu ya. Nah, basah itu karena sebab air madi. Sementara air madi hukumnya najis. Pak Ustadz, kalau mau dimasukin harus dicuci dulu nggak kemaluannya? Terkadang timbul pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena ini kan najis, kata Pak Ustadz. Ya, maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, air madi itu walaupun najis ya, walaupun wajib dicuci, tapi dikecualikan dalam hubungan badan. Ketika hubungan badan maka tidak perlu dicuci, ya, tidak perlu dicuci, tidak perlu dilap, maka langsung saja eksekusi bahasa kitanya, ya. Kenapa? Karena ketika itu menjadi najis yang ma'fun anhu, najis yang dimaaf. Ini disebutkan di dalam kitab-kitab fatwa, seperti kitab Fatwa Bughyatul Mustarsyidin karangan daripada Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang wafat pada tahun 1420 Hijriyah, ya. Jadi kalau keluar air madi nggak usah dicuci dulu ya, langsung saja pada intinya eksekusi. Nah, kurang lebih seperti itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, hukum mani, madi dan wadi. Nah, kita kembali kepada kitab ini, kitab Abi Syuja, bahwa di sini disebutkan sebab yang kedua yang mewajibkan kita mandi adalah keluarnya air mani, ya. Jadi air mani itu hukumnya pertama apabila keluar wajib mandi. Yang kedua tidak membatalkan wudu. Yang ketiga hukumnya suci, ya. Nah, itulah hukum seputar air mani dan hukum seputar keluarnya air mani. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah penyebab atau hal-hal yang dapat mewajibkan mandi yang berikutnya akan kita bahas pada kesempatan selanjutnya.